Ini kan konten bola. Iya. Masa lu nggak pakai baju bola? Iya. Sebentar. Kita lihat tayangan minggu lalu. Pertandingan Sidekicks ini salah satu pertandingan yang ditonton oleh Patrice Evra. Iya, di live commentary. Dan di komentatorin langsung sama Patrice Justru, Evra. maaf ya, dari sini gue ngambil kesimpulan. Apa? Patrice Evra adalah provokator. Ternyata Wancoy tahu lagu kebangsaan Zambia tuh luar biasa. Iya. Kita nggak ada yang tahu di mana Wancoy. Katanya nanti bakal dibawain buat opening lirik ya katanya. Iya, paling antar ya. Lagu mana? Dingdak, tak dingdak, dingdak, tak dingdak. Zambia. Kalau menurut pengetahuan gue, Ya. Sidekicks ini Ya. adalah konten atau podcast sepak bola pertama yang ada di tayangan BRI Liga 1. Klepernya kenceng banget di sini. By the way, sidik jarinya hilang lu, Bang. Lu kan kalau di Sidekicks, Oh, ini udah mulai. Ini kan konten bola. Iya. masa lu nggak pakai baju bola? Iya. Sebentar. Kita lihat tayangan minggu lalu. Gua pakai baju bola. Lu kagak. Kenapa gue dibedain? Gue libero pemain volley emang gue. Sampai beda-beda gini. Nggak, karena ini kan membedakan lu supaya lu tuh apa ya? Bench, gue di bench gitu. Gue di bench. Iya. Di cadangan. Special. Masih pakai rompi kan. Special host Host spesial. Ya. Hostess. Itu beda cuy. Hostess bunting. Tapi udah hilang tuh kata-kata itu ya? Iya. Udah nggak ada. Artinya apa sih hostess? Jadi Chelsea kan kayak Iya, Chelsea kan? zaman dulunya iya. Iya. Chelsea ya? Iya. Pendamping. Oh, Hostess tuh pendamping. kayak ya kan? Iya. Masa? Iya bahasa enggak artinya gue nggak ngerti. Masa di apa wording ini dia pemeran hostess terbaik. Enggak itu. Enggak. Pendamping kan. Iya juga. Iya. Host dari Kalau arti secara harfiah juga. Ayam kampus kapan ayam pakai seragam? Ayam pakai seragam. Ada yang pakai seragam ada. Emang ada ya? Ayam bensu? Iya. Pakai seragam. Lah logonya pakai seragam ya? Pakai seragam kan ayam bensu kan? Yang asli. Kemarin ini Side Boy, Side Girls ternyata kemarin itu kan kita diundang sama Liga Kita Festival. Terima kasih sekali lagi Liga Kita Festival. Thank you. Mengundang tim Sidekicks untuk partisipasi di Iya. apa nama itu? Creator Challenge. Iya. Jadi kita diundang ada timnya Mukti, timnya Dustin Tiffany, timnya Mamat dan Ripan, timnya Greg Nungkolo dan timnya Hamka Hamzah. Dan kita alhamdulillah kita segrupnya masih aman lah ya. Masih aman. Ya. Kita juara 6 ya. Ah, enggak lah. Kita Lima. enggak lah, kita kalah 3 kali anjis. Kan ada 8 tim. Iya. Ya udah kita juara terakhir. Juara 2. 4 kita enggak coy. Kita peringkat 2 di grup. Iya. Iya Peringkat kan, dua. makanya 5 gue bilang. Iya. 5 ya. Jadi kemarin itu di Liga Kita Festival mungkin ada Side Boy dan Side Girls yang datang juga Iya. ke Citos. Itu sebuah permainan baru dan ternyata ada live-nya di Padit Football. Ya nggak? Anda bisa melihat penampilan ciamik saya. Betul. Musah. Gua nih ya, coy. Oh, Gua sampai rumah tuh gua nonton, bini gua belum tidur. ya. Nih, aku tadi main gini. Ih, lu banggain gitu? Terus bini gua Awalnya ya. Bini gua ketawa-ketawa. Kenapa? Lah nggak pantas. Emang iya. Ini semakin membuktikan ya komentator itu belum tentu jago main bola ya. Ada bini gue, pantesan kamu bilang tawa itu jago. Anak gue jago, karena kamu aja mainnya begitu. Jadi gue menghasilkan 2 penalti. Iya. Diving. Gue tuh emang seorang... Tapi diving nggak itu? Hah? Diving nggak? Diving? Oh. Sebenarnya ya kedorong, tapi kan ada di hiperbola aja. Iya. Dan gue ngerasa pas
selain cut atau pas kedorong tuh diving gue tuh sempurna gitu, kayak nggak kelihatan. Yang Gua mana nggak nih? lihat. Tapi yang mana nih? Kan ada 2. Dua-duanya gue pikir. Oh, lu ngerasanya? Gue ngerasa tuh, wah sempurna aja, keren emang jatuh Iya. beneran. Gue kan nonton juga di pinggir lapangan. Gue tuh nggak nge. Lu nggak nge? Justru yang gue nge malah well. Dia Kenapa? bisa tuh, Yang kakinya sampai keangkat banget, kayak diserok traktor. Buset divingnya. Tapi divingnya tuh iya kan? Tuh. Nah pas gue ngeliat cuplikannya, lah kok jelek. Kalau yang pertama gue akuin smooth. Smooth. Suarez kayak yang di depan David Moyes lah. Iya. Set, yang Iya. federasi gitu kan. Nah yang kedua lu kayak ngosek. Sumpah. Kayak gurame kehabisan air gitu. Tapi kan kita di brief, kita nih ya di briefnya sama panitia tuh fun match. Ya. Bener, tapi emang kita Creators doang. challenge, fun match. Ya Iya. udah kita pengen main entertaining aja, makanya kita ajak teman kita Obi ya. Ya. Si Obi itu ternyata freestyler. Oh iya. Makanya dia gaya-gaya bukan so jago. Enggak, emang tapi dia emang jago. biar entertaining aja. Iya. Nah. Sampai dinotis sama Patrice Evra kan. Yoi. Oh, this is Neymar. Dikeluarin tuh. Oh, Ronaldinho. Sampai Iya. Evranya request kan gitu. Oh, Lilis Karina. Enggak, Abu bukan. beda dong. Jadi kan dari skill Neymar dikeluarin sama Arabik beda. Cuman pertandingan kita nih ya, Side Boys, pertandingan Sidekicks ini salah satu pertandingan yang ditonton oleh Patrice Evra. Iya, di live commentary. Dan di komentatorin langsung Betul. sama Patrice Justru, Evra. maaf ya, dari sini gue ngambil kesimpulan. Apa? Patrice Evra adalah provokator. Ini kalau lo nonton videonya ya, jadi nih kemelutnya depan gawang, Anggok ngesut, karena pala pemain lawan. Iya, katanya dia apa tuh? Semua tuh udah itu pala dan gak handsball. Patrice Evra, oh handball, this is penalty, hey, referee. Iya, betul. Kepancing lah semua, tapi dengan quote-nya apa? Fun aja. Kita lawan pun juga udah kita lucu. Iya, lucu-lucuan gitu. Ditekan lah wasit-wasit gitu kan, sampai ketawa semua gitu. Cuplikannya ada gue sampai buka baju. Lu tendang-tendang. Ini kalau yang nggak tahu, norak mati. Kan entertaining Iya, ya. iya, entertaining. Fun-fun aja. Fun. Tapi Yang penting videonya rame. Rame. Patrice Evra juga. Gua ngegolin di depan Patrice Evra. Asis siapa? Asis Bang Ranggi. Wah, Ya. asisnya. Wancoy emang mungkin saya kenapa Bang Wancoy nggak main? Memang dia itu peracik strategi. Iya. Kayak ibaratnya Marcelo Lippi. Benar. Ya. Dia mah peracik ya. Makanya taktik yang gue bikin kemarin itu lumayan berhasil. Kan karena pada dua taktik kita, tuh. iya kan yang satu piramida, yang satu diamond, ya kan. Cuma gue bilang kita Toyota Dyna aja, gue bilang. Benar. Panasnya lama. Di putaran kedua kita baru menang terus tuh, enak. Yang kedua tuh harusnya menang juga, tapi Karena karena dia game changer +3. itu +3 ya. Iya. Itu juga tipis banget, tapi ya udahlah. Seru Liga Kita Fest. Ya makanan nih, Mak. Tapi nggak apa-apa, dengan ini kan Apaan nih? sidekick benar-benar fun banget. Bener fun. Fun banget, buktinya Anggok aja sampai main. Kalau yang lain kan Dustin nggak main. Nggak main. Mukti nggak main. Main. Ya gitu. Tapi di sebelah sono tim grup satunya yang main Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, Zulham Zamrun. Ket Kayan Bagams. Emang iya Zara agak Hakam ada. ada. Dua lagi tuh Gue kira lagi main ABC 5 dasar. dua lagi tuh Pemain bola juga. Pemain bola Enggak juga. ya? Ada. Ya, itu- Ovu VV Onjinonya Osas. Oh agent tuh agent. Beda bukan. Bukan. Osas main botak ya? Yang dua lagi tuh Bukan Osasa, bukan beda. dua lagi tuh Embala Afdal. Tapi sebenarnya kita bisa manggil-manggil pemain Afrika kan. Budget udah ada ya. Ada. Cuman ada permasalahan. Kenapa? Komunikasi. Heeh. Bahasa Afrika kita nggak bisa. Iya. Bahasa Inggris dia nggak bisa. Jadi komunikasi itu. Ada yang itu. Ada. Ya, iya kan? Yang kata dilempar botol Afrika dalam. Coca-Cola. Tahu kan lo? Yang itu lucu banget itu. Afdal mah nama orang Padang kan. Pemain ini kena Udah buana. ada. Tapi yang menang timnya Mamat Amaripan. Juara satu. Juara satu karena Mamat Amaripan membawa legend-legend timnas futsal Indonesia. Gimana mau kalah mereka? Bayangin coba timnya Greg bawa timnas lapangan gede. Iya. Timnya Mamat bawa timnas Futsal. futsal. Kita bawa timnas shit. Ustaz Jojo pakai gamis. Ustaz Jojo juga pas babak kedua tiba-tiba dia udah ngiga aja. Udah makan. Orang masih main tadi
Udah pakai gamis lah. Mau kemana lu? Pertama dia semangat, gue main duluan deh. Ya udah, nanti aja gitu. Main itu, gue semangat. Pas udah ngeliat lawannya, wah ini gila niat banget nih. Nah, match kedua. Lawannya kenceng, timnya Mukti. Lu main duluan ya? Lu main duluan kan? Udah tuh, dia menghasilkan 2 penalti sih deh. Iya. Di situ kan 2 penalti, terus udah 2 sama. Minta ganti. Gue mah Ustadz Jojo. Ganti. Anggok gitu. Ustadz Jojo mah gue gini, lihat-lihatan. Lu aja. Gak ada yang mau. Ente aja masuk. Ustadz aja masuk. Masa gue nyuruh Ustadz ya kan? Masuk. Akhirnya, wah Ancoy, udah masuk nih. Gua masuk. Aduh. Tapi Van boleh dilihat lah cuplikan-cuplikannya ya. Nanti dari Sidekicks juga akan memperlihatkan cuplikan-cuplikan spektakuler, skill-skill individu yang sangat luar biasa. Gua ada yang rainbow flick. Emang oh iya benar. Iya. Ada. Pedal pop kali. Rainbow-nya pedal pop. Tapi kelihatannya rainbow cake ya kayaknya. Gue lagi ngetek, Le. Iya, Le. Ntar aja ya, Le. Lagi ngetek, Le. Le. Lagi ngetek bola, Le. Dia nggak tahu gue, percuma. Nggak tahu ya, ini. Iya. Ini video gue, yang Betawi nge-gym. Ya dia. Tapi apa namanya? Tapi emang songong sumpah nih. Ini kalau benar-benar pemain nih kan bola di tengah kan. Tapi itu bola dari lu dari apa sih tiba-tiba? Apaan tuh? Yang lu rainbow kayak gitu? Iya dari abis kebobolan. Kebobolan ya. Terus gue dengar komentator, ya ini dilihat Patrice Evra nih harus memperlihatkan skill-skillnya. Ya udah gue keluarin skillnya. Jelek lagi skillnya. Gayanya gitu pas gue liat, lah kok jelek? Iya. Lu nontonin. Semoga teman-teman tawa potong klip itu ya. Tawa bapak lu nih liatin nih. Nah, tapi senang lah. Nah, semenjak itu mulai berdatangan lagi undangan-undangan Sidekicks untuk main di banyak yang mau nanggep sidekick? Iya. Ih gila ya, akhirnya banyak yang mau nanggep juga gitu ya. Lebih ke tausiah ya. Jadi yang dilihat tuh Jojo-nya. Iya. Bagus nih gitu. Untuk ngebuka, tapi seru lah. Ya nanti kalau misalnya ada yang mengundang kita lagi untuk bermain bola silakan ya. Tapi yang fun. Tapi yang fun ya. Kita juga nggak kuat, udah sakit lah semuanya. Mini soccer kayaknya mantep nih. Nanti kita rencanain mini soccer lah ya sama Side Boys. Tapi dari situ dapat pelajaran. Apa tuh? Diving itu butuh teknik dan pelatihan yang bagus. Kecenglak ini. Ini sampai sekarang pegel nih. Kayak main pedal. Ya, karena jatuhnya nggak bener. Salah. Diving. Lu nggak main sih. Lu kenapa sih nggak main kemarin tuh? Bajunya nggak ada muat aja ya? Baju nggak ada muat, satu. Gue juga ini kan belum recovery. Karena dia kan kena pubalgia itu. Oke, Yamin. Wah anjing. Amit-amit anjing. Baru abu-abu sih. Masa sampai biru lu siapa Barney? Dalamnya biru. Ya itulah sedikit keceriaan kita di Liga Kita Festival kemarin ya. Dan setelah kita berbagi berita keceriaan, ini kita berbagi berita kesedihan. Oke. Wah, kenapa sedih? Karena timnas U17 kalah. Sudah 2 kali kalah. Yang terakhir itu kalah sama Brazil ya. 4-0. 4-0. Iya. Gue udah pas udah 3-0 udah udah deh. Itu ada pemain Brazil yang U17 yang disorot banget tuh. Iya. Putu Panji. Hah? Putu Panji. Masa orang Brazil namanya Putu Panji? On goal. Oke. Masa Brazil naturalisasi pemain Indonesia ya? Putu Panji. Putu Panji. Putu Panji. Siapa gue lupa namanya? U17. Eduardo emang? Oh, cetak gol pertama itu ya? Oh, Luis Eduardo. Iya, itu harganya setara sama Kevin Dix. Masa sih? Serius, market value-nya. U17 tuh. Itu gue liat di Shopee sih kebetulan ya. Kalau di TikTok Shop nggak tahu deh harganya berapa itu. Udah ada di keranjang lu ya? Belum lu check out kan? Belum. Di dalam ya, bola ya. Tahu di harga-harga Tapi iya bener ya, harganya setara kan sama Kevin Dix. Kevin Dix itu 29 tahun kan? Enggak lah, masih lebih muda bukan? Lebih muda. Ada yang lebih gede? Kita tungguin nih. Enggak, bukan lelang. Jadi pertandingan pertama Indonesia timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto itu kalah awalnya lawan Zambia. Banyak orang yang bilang kalau misalnya ini grogi. Itu match pertama ya? Match pertama. Zambia tuh Afrika ya? Iya. Afrika. Lagu kebangsaan kira? Udah enggak. Lah. Enggak kena. Nggak apa-apa. Tadi rebutan. Bentar ya. Tetap maunya off cam anjir.
Nggak enak. Tapi ntar ya. Kita kaget loh, ternyata Wancoy tahu lagu kebangsaan Zambia tuh luar biasa. Iya. Kita nggak ada yang tahu di dulu Wancoy. Katanya nanti bakal dibawain buat opening geledek ya katanya. Paling ntar ya. Lagu mana? Tak ding tak. Zambia. Tetep keluar anjing. Dipancing loh anjing. Nggak bisa dipancing dikit. Tapi walaupun udah 2 kali kalah, lawan Brasil juga kalah. Masih ada kesempatan buat lolos di babak selanjutnya. Betul. Kalau di partai lawan Honduras menang. Betul. Ya. Menangnya berapa kosong selisih gol nggak ngaruh ya? Harus menang aja. Yang penting menang. Jadi peringkat 3 terbaik ya tuh. Udah, oke. Ini pas kita ngetik ini hari Senin, mungkin pas tayang hasilnya udah ada karena mainnya Senin malam jam 9.45. Jadi kalau kita ini aja. Prediksi. Kita prediksi aja. Lolos atau enggak? Honduras. Lawannya enggak? Lawan siapa? Honduras. Oh berat kata gua. Honduras. Latin kan? Enggak, Sumatera Utara. Ya, itu Horas. Itu Horas. Honduras, Bang. Banget, Bang. Sama Mesir. Ya, bener-bener Latin. Enggak, Amerika Latin. Utara. Udah Yakut. Iya. Latin Honduras. Honduras ya, itu Amerika Utara. Oh, maksudnya Meksiko. Masuknya Honduras, Haiti, itu Oh iya, Panama. Trinidad Tobago. Iya, kayak gitu-gitu. Itu. Apaan sih Trinidad Tobago emang mana? Negara ada 2 ekyok dulu, Trinidad Tobago. Ya Afrika itu kan? Bukan. Beda. Oh iya Amerika tuh? Beda, itu maksudnya Enggak semua yang hitam itu Amerika. Di patokannya gitu anjir. Oh iya. Lah, baru tahu gue nih. Trinidad Tobago Amerika. Ilmu baru nih. Ilmu baru nih. Gak tahu gue. Tek. Zambia. Seneng ya, enak ya? Enak. Sumpah ini yang nemuin enggok bukan gua. Malu dia, malu. Gak mau mengakui. Malu. Dia mulai mikir tuh, emang abis ngeluarin yang kedua. Nih kalau emang lucu, yang dinilai delivery-nya bagus nih gue nih. Kalau enggak nih, punya siapa ya? Punya enggok nih. Jadi di Piala Dunia U17 ini. Gimana? Tadi gue bilang kan berat. Lu gimana? Gue pede sih. Tapi gue nggak liat Honduras tuh udah pernah menang nggak? Kalah semua. Sama. Oh, menang. Tapi kan kalau 3 terbaik dibandingin sama klasmen lain Enggak, kan? udah pasti menang. Udah pasti lolos. Oh ini doang? Iya. Jadi kan ada beberapa klub banyak, jadi nyari 8 terbaik. Iya, Gila. dibanding yang lain juga kan? Iya. Iya, masih sama yang lain juga. Inilah yang membedakan sidekicks dengan konten-konten bola yang lain. Konten bola yang lain, hostnya udah riset. Ini baru nanya sekarang. Oh, kita baru lihat pemainnya Honduras gede-gede. Ngapa kelihatan dari foto? Enggak, tapi secara fisik dong, maksudnya fisik dulu. Ya kan gak kelihatan dari foto. Terus Udah fisiknya. fotonya bukan yang zoom out lagi kan? Gede semua. Menang lah Honduras. Menang. Oh, ini keriting deh. Masa patokannya gitu, ini nih keriting nih. Pokoknya kriteria untuk lolos ke babak berikutnya itu Harus menang. 12 diambil 12 juara grup, 12 runner up dan 8 peringkat ketiga terbaik. Iya, tapi kalau nungguin hadiah kan nih, ini pasti dapat hadiah kalau makan ciki nih. Ini sumpah dari lo ya. Tuh, dia selalu ya. Yakin anjing. Jeki. Alhamdulillah kita sudah disupport oleh Zeki. Bukan Ciki ya, tapi Zeki. Sama orang ya. Nama orang. Yang punya nama orang. Anak gue dapat goceng tadi coy. Ini gue juga nggak tahu dia. Ini apa nih namanya? Dragon Ball kan? Dia udah izin belum sama Dragon Ball nih. Oh, pasti enggak. Depannya apa? Oh, Ciki Udang. Ciki udang ya. Orang orang rasanya kari ayam. Lu gak bisa banget. Tadi ada yang jaguar, cuman anak gue masih doyan gue bilang ini. Oh iya kali. Tulis aja ada jelas rasa kari ayam. Oh, Ciki Udang. Pede lagi nih. Pede. Mungkin ayamnya ngelengkung ya coy ya. Ciki udang ya. Gitu. Tapi coba untuk penentuan peringkat ketiga terbaik, perhitungan ditentukan berdasarkan jumlah poin, selisih gol, jumlah gol yang dicetak dan poin disiplin. Makanya gue bilang tuh Masih ada. gol agregat itu penting banget. Masih penting ya, Besar masih sih, itu. banyak lah ya. Nah, gue Minimal nggak tahu 2-0. tuh, tapi kalau poin Yang lain-lainnya. poin disiplin tuh apa? Kartu kuning. Oh, Kartu kuning, kartu merah.
Tapi kita kan kebobolan 7. 4 sama Brazil, 3 masih Zambia. Honduras lebih banyak. Oh, Honduras lebih banyak. Di bawahnya Indonesia. Udah lolos. Makanya lolos. Lolos. Gue juga yakin lolos. Cuma karena kata media cuma 3 orang dong yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia dari Honduras katanya gitu. Pertama itu save-nya. Taruh deh. Gue mau review nih ya. Ini kenapa nih lengket banget gitu. Makanya kalau Maaf nih ya. Habis gigit langsung teleng. Jangan lo tunggu-tunggu. Nempel banget ini. Tinggi-tinggi mahal. Harga ceban dapetnya ceban juga. Banyak banget. Anjir lah. Asli ini beneran ya, maaf ya, tapi mungkin Tapi gue yakin apa side kick boy apa namanya? Side boy sama side girl ini pasti tahu Jeki Jeki. Iyalah, pasti tahu. Saingannya Jaguar. Tahu. Kalau belum makan, Coy? Apa? Bentar. Lengket mah. Ya Allah, 4 lengket nih. Tapi ahli gimana? Lengket ya? Jangankan kita. Gue taruh di ubin, semut abis makan nggak bisa jalan. Mau kejebak nih, Coy. Coy, mau kejebak nih, Coy. Asli. Asli lagi tuan. Bangke, maaf ya, tapi Aduh. Untung ada logo halal. tapi gue belum layak nih. Belum ada logo itunya. Lah, emang halal nggak boleh nempel. tapi Bepomnya enggak. sebelum Wancoy ngomong tadi rasa udang, setelah gua rasain, Bener nggak? emang ada rasa udangnya. Tapi kok tulisannya karya ayam. Oh Iya. jadi udang nih. Oke, kita tinggalin Jeki, kita lanjut ke Ya, Serie A. kita lanjut ke Liga Eropa. Juventus Torino 0-0. Derby tuh. Derby. Derby Turin. Iya. Torricelli. Dan di mananya? Juve. Torino itu dulu. Si Galak. Penjaga sembung. Iya. Iya, benar. Ken. Torricelli itu back Bek kiri kiri. nomor 3. Di Fiorentina. Pindah dia. Iya, dari Torricelli. Fiorentina. Torino tuh siapa yang mahal kemarin tuh? Yang menjual nggak laku? Belotti. Akhirnya ke Roma. Iya. Gratisan Betul. Roma. Torino 0 Derby della Turin. Della Iya, Turin. bener sih. Itu 0-0 berarti Spalletti belum bisa bikin Juve menang beruntun ya. Iya, karena baru kemarin doang sekali menangnya. Iya. Nah, Parma juga AC Milan juga ketahan nih. Lagi seri-seri mulu dia. Udah mulai Tahu, kebaca ada apa, kayaknya. nih. iya. Kalau lo lihat dari pertandingan yang kemarin tuh gimana, coy? Gua nonton lagi. Kemarin ketemu Milanisti Indonesia di acara Liga kita. Lu bilang apa? Jangan bahas Milan aja deh. Ya. Oh enggak, kemarin gue diwawancara. Paling Milanisti itu. Bukan nama orang, katanya jersey paling bagus apa? Milan cepet, udah. Oh iya, Milan Sente. Sente emang bagus-bagus deh. Chelsea Sentenya juga bagus. Belum tentu, ada beberapa jersey yang sentenya kurang, tapi Milan Sente tuh yang garisnya tuh Cicil. kecil-kecil. Ya, bagus kalau banget. kalau Liverpool Sentenya pas yang gimana? Yang ini. Ada selendang ya? Ada selendangnya. Selendang mayang? Bukan, kue. Kita makan ciki-ciki lagi kalau Enggak mau. Kenyang. Udah kenyang. Jangan, udah jangan. Komposisinya gue mau tahu apa. Komposisinya 3 back, 4 gelandang. Tapi yang kayaknya emang si Parma punya kipernya lumayan oke. Si Jepang itu, Suzuki ya? Siapa? Suzuki. Oke tuh dia tuh. Ini yang golin duluan siapa Milan? Apa? Yang golin duluan siapa pertanyaan Milan sama Parma? Gak ada lagi tuh. Oh Milan, Lakers. Oh 2-0 duluan. Ibarat, wah ini kayak ada permainan ya. Ada permainan nih kok kayak gini-gini nih. Handphone gue mana sih? Tutupan Jeki kali. Enggak tahu, udahlah. Tadi gol pertama Milan itu dicetak sama Selmaker. Gol kedua sama jagoan gue tuh, Leo. Inter kembali menang. Kayaknya Inter ini mulai menemukan ritme kemenangannya. Cakep ya. Inter lawan Lazio 2-0.
Martinez sama Boni golnya. Turam nggak gol-golin ya? Masih Kifu ya? Masih Kifu. Masih Kifu ya? Tapi bagusan mana permainan di bawah Kifu atau Inzaghi? Kalau menurut lu, Coy. Lu kan demen Itali nih. Iya. Tapi kan gue bukan Inter. Iya. Maksudnya kan lu pasti kan tahu nih. Kalau di tangan Inzaghi. Tangan Cipu. Inter kalah 2 kali sama Milan. Oh, di derby. Di La Bener Madonnina. gak? Bener ya? Oh. Di tangan Inzaghi. Inzaghi kayaknya bagus Inter dah kalau nggak salah waktu itu. Iya. Kebetulan Milannya juga lagi jelek. Seot tuh saat itu lagi tuh. out of. Terus Napoli. Napoli tuh. Kalah Napoli. Yes. Gila, ini mengejutkan sekali. Bolonya. Jadi membuat Inter naik ke puncak. Inter pertama, Napoli kedua dengan poin sama. 24 deh kalau Roma salah. kedua. Roma kedua. Jadi Inter tuh jadi kalau di Itali pemuncak klasemen tuh disebut Capolista. Capolista. Iya. Kalau kiper itu Capocannonieri ya? Iya. Pencetak gol terbanyak ya? Capocannonieri. Capocannonieri. Arbitre apa arbitre? Wasit. Emang arbitre wasit ya? Iya. Nggak nih ngertiin aja. Expulso apa expulso? Kartu kuning. Kartu kuning. Ya, benar. Espacito apa? Yang ngok doanya espas ijo ya ngok. Iya benar. Roma Udinese menang Roma 2-0. Pellegrini sama Cristante. Penalti dan Cristante. Iya. Emang Cristante? Masa Cristante dong. Kok di sini Jackie Celik? Aduh. Jackie. Oh, kita mau makan Jackie lagi. Lengket. Ada pemain bola namanya Jackie. Banyak. Jackie Jima? Jackie Chan. Main bola. Lu nanya pemain bola. Pindah ke La Liga Spanyol. Real Madrid ditahan imbang 0-0 melawan Rayo Vallecano. Ini di kandangnya Rayo Vallecano dan kalau nggak salah ini jadi 2 musim berturut-turut Madrid gagal menang. Iya. Di Rayo Vallecano ya. Padahal paling baru 5 tahun kan ya masuk ke La Liga ya. Balik lagi ke La Liga. Iya mungkin kayak gitu. Yang belum naik-naik lagi tuh Rayo Vallecano. Restoran Padang tuh. Kumbuah. Iya sih, terus juga Valencia, Betis juga seri bermain imbang 1-1. Gitu. Gol Valencia dicetak oleh Rioja ya. Rioja. Dan gol Betis dicetak sama Cuco Hernandez. Cuco ya. Oh, bener aja keluar. Dia pasti keluar ya dengan gayanya dia. Tapi kok gotnya coba baca siapa sih yang golin tuh? Cuco Hernandez. Selebrasinya gini kali. Tapi Anthony nggak bikin gol lagi nih. Kalau kemarin cuma bikin 2 gol cakep tuh. Cakep banget pas di Europa League ya? Europa. Iya. Kita Europa nggak midweek kemarin belum sempat kebahas ya. Nggak kebahas. Champion ya. Madrid Liverpool. Nah, kita bahas Liverpool yang lawan Madrid aja ya. Udah jauh. Tapi kan FVP prediksi lu benar. Iya benar. Kalau semalam lu prediksi gak bakal kayak gitu? Ntar aja itu dibahas sekarang. Belum masuk. Barcelona menang 4-2 lawan Celta Vigo. Lawannya siapa? Celta Vigo. Nggak nyambung. Sama lagi ya tadi di Espacito. Oh, Espacito. Celta Vigo. Oke. Comeback nih Lewandowski ya. Kemarin sempat ngamen kan ya? Lewandowski udah lama main. Baru pulih ya? Langsung 3 gol. Langsung 3 gol. Gokil kayak Maxwell-nya Persija nih dia 3 gol. Sedap. Tapi Frankie De Jong di akhir-akhir kena kartu merah. Tapi Rashford-nya dong. Kenapa? 2 assist. Oh iya, Rashford. Dan ini tapi memang walaupun seri si Madrid masih tetap di atas. Ya. Bedanya 3 poin sama Barcelona sekarang. Wow. Gitu. Jadi tipis ya? Hah? Jadi tipis ya? Ya. Liga Jerman udah nggak seru ya, Jerman gila. Gak ada Munchen partai oke. Udah jauh banget ya. Tapi 2-2 kemarin Munchen. 2-2 sama Hoffenheim ya? Sama Berlin. Yang golnya Diaz cakep banget tuh. Wah, golnya Diaz itu golnya Sudut Diaz. sempit cuy. Gara-gara golnya Diaz itu banyak banget yang mention gue gara-gara kenapa sih dijual sama Liverpool? Kayaknya dulu yang jual ya kesannya. Iya kayak kan gua nggak tahu. Yang kemarin Ali nanya ya. Boleh nggak sih? Iya bener. Boleh dibahas nggak? Yang mana tuh? Yang Ali. Kenapa dia? Ali yang konten kreator nanya. Nanya apa sih? Lupa gua. Oh lu nggak cerita?
Ke si Febri itu, ke Febri. Oh boleh nggak saya begini ya. Kesannya kayak dia aja mutusin ya. Jadi, kenapa dijual? Lu jawabnya apa? kenapa dijual? Ya mana gue tahu. Tapi kan memang waktu itu sempat gue bahas juga mungkin karena faktor ekonomi. Tiba-tiba Kenapa dijual? Ada ya. gue takutnya nih fans Liverpool nyalain lu sepenuhnya. Lu dulu dukung lu. Kayak gitu banyak lo, beneran lo. Emang sih, gue tuh pede. Oke lah dia dijual nggak apa-apa karena masih ada Gakpo. Terus penggantinya? Ya maksudnya ada Gakpo, terus ada ya, Isak masuk, ada Florian Wirtz yang bisa main di situ juga. Jadi kayak masih bisa deh nih. Ternyata kan enggak. Jadi agak menyesal juga dengan wah anjing bagus lagi Luis Diaz gitu. Tapi ada yang mengembirakan dari Kevin Dix. Kenapa? Akhirnya menang klubnya dan dia mencetak gol. Munchen Gladbach ya? Munchen Gladbach di derby. Itu derby tuh Kevin Dix tuh. Liga Jerman ya. Sekarang kita balik ke Indonesia. Tapi tadi kan Kevin Dix bikin gol yang menjadikan Kelvin Verdong. Kartu merah dia. Oh iya, masuk di 85, 90-an kartu merah. Sayang banget. Main 5 menit. Iya, Verdong ya. Kartu merah dia tuh. Kalah lagi timnya. Liga 1. Nah, ini kita bahas Liga 1. Kalau menurut pengetahuan gue, Ya. Sidekicks ini Ya. adalah konten atau podcast sepak bola pertama yang ada di tayangan BRI Liga 1. Oh. Karena di Arema lawan Persija itu ada tulisan Sidekicks. Papan iklannya ya? Ada di e-board Sidekicks, saksikan di YouTube podcast Mas. Tapi kayaknya kekecilan ya. Kekecilan, jujur kekecilan ya. Benar. Tahu gitu dikulin aja ya, digedein. Iya, nggak harus di tengah. desainnya iya. Iya sih, tulisan Sidekicks itu gede. Filenya kecil sama dia ditarik gitu Iya, jadi. jadi, wah jujur kekecilan sih tulisan Sidekicks. Tapi nggak apa-apa, terima kasih ya. Apa, terima kasih. Mas Munif. Munif. Ya. Munif apa? Munif Sahbandi. Munif adalah Wakit. Munif yang apanya itu enak? Yang chickennya enak ya? Mie ayam. Bukan, iya mie ayam. Iya, dia punya warung mie ya. Warung mie. Oh, nggak bagian waktu itu. Iya nggak Iya, nggak habis. Tapi itu di laga itu kita lihat, gue bangga sih, anjing Sidekicks. Cakep, iya. Oh, tapi nonton nggak pertandingannya? Highlights. Jadi lu mau nonton buat nungguin tuh dong? Gue cepetin aja mana. Highlight. Itu juga dari highlight. Enggak, gue nonton full match. Oh, full match. Gue full match ya, tapi gue cepetin. Iya. Karena kan yang lain kan misalnya apa? BRI, Bank BTN, Bale, gede-gede tuh. Dan banyak kan mereka bayar. Iya. Kalau kita kan bayar juga. Iya, kita kan bayar juga. Kecil. Kalau revisi. Direvisi. Kan bayar. Kita kan bayar juga. Iya. Cuman Kalau yang lain kan bayar. Kalau kita mah bayar. karena dari 40 Kayak kebalik tuh ya posisinya. Kita bayar, dia bayar gitu harusnya. Karena gini nih, guys, dari 45 menit ya. Itu Sidekicks baru muncul di menit 47. Iya, serius. Di menit. Iya, tapi seenggak-enggaknya saya Wah, keren. Dan di babak kedua juga ada. Gue belum melihat aja dulu. Ada. Jadi ada. Oh, itu gue bangga banget sih. Dari 45 menit nongolnya di 4 menit 47. 47. Berarti pas extra time ya. Ya berdoa aja biar banyak insiden VAR. Jadi kan lebihannya banyak tuh. Tapi seru kemarin Arema. Gue pas dikasih tahu gue lupa sebenarnya pertandingan Arema lawan Persija itu. Gue lagi nggak megang handphone. Si Munif nih WhatsApp. Udah ini ya, udah tayang. Udah naik nih. Hari ini pertandingannya. Gue lupa. Jadi gue nonton itu baru nyalain udah menit 89. Oke. Gue nonton, tapi pas banget serunya coy. Iya. Kartu merah, si Amat. Jordi Amat kartu Jordi merah. Amat, iya. Terus di injury time itu ada insiden si Alano itu tackle pemain Brazil. Di tackle sama pemain... Oh, di tackle dia? Di tackle si Alano itu sama pemain Arema. Terus akhirnya ada sedikit insiden lah. Antara official Persija. Bahkan ada official Persija yang jatuh ke parit. Emang ada paritnya? Ada. Ada yang dibuat pembatas. Iya, jatuh si official Persija katanya. Tapi itu pertandingan memang pertandingan cukup panas dan seru. Dan 2 gol dari Axel Warawangko. Apa namanya? Axel apa namanya? Siapa? Pemain Persija, lu kan Coba, Persija. Iya, Excel apa ya? Word, coba lihat. Bukan. Excel 150.
Vespa dong. Excel. Itu. Untuk kahu. Excel, cetak Excel doang. Iya, Excel. Iya, runtuh kahu bener. Itu pemain muda tuh. Yoi. Pemain muda. Enggak, ada yang ternyata 27 tahun. Enggak muda dibanding kita maksudnya. Maksudnya lebih muda dari kita. Lo kasih tau ya, dia belum keluar semua datanya langsung pemain muda tuh tiba-tiba di scroll 27. Sabar, bagus risetnya bagus. Enggak 27 ya Pak. Buat gua muda, Ya. gua 45. Bedanya aja jauh. Tapi dia Beda di usia 18 45 belum tentu bisa rainbow kayak lu. Rainbow kemarin. League, Excel, tapi Excel kemarin 2 gol, brace gitu. Yoi, Excel. mantap. Beres. Dan yang luar biasa ini Borneo belum terkalahkan juga lawan Semen Padang. Jangankan kalah, seri aja belum dia. Tapi emang berat sih Semen Padang kan di bawah banget. di dasar, di bawah, klasemen bawah Ya. Semen Padang. Jadi lawan Borneo yang memang belum terkalahkan sih ngeri. Ngeri. Peralta tuh jago banget ya. Peralta, Lu nonton gak sih? nonton gue. Ini di sini gue lagi nonton nih. Lihat ini. Jago Peralta. Kalau Jago. Nih lihat highlightsnya nih kita puterin dulu. Ini Peralta nih. Ini Semen Padang lawan ini nih. Lu suka ketipu gak kalau saya nonton highlights di YouTube? Misalnya lawan apa? Jerman versus Belanda. Wah, highlights. Klik. Wah, anjing PS. Bokap gua nonton. Dia sangka itu beneran gitu. Jangan yang highlight. Kita kadang-kadang nyari nih link streaming gitu kan zaman dulu kan. Munculnya beda. Iya kan, nongolnya. Kok ini main game kata gue. Oh belum kali nih, gue tungguin aja nih gitu. Ngerti sampai habis main game. Akhirnya gue tontonin sampai habis sama bapak lu waktu itu. Dewa United mengalami kekalahan di kandang. Wah, ini aneh juga nih, lumayan aneh nih. Dewa Padahal Dewa ya. Klub mahal, hitungannya klub Elit mahal. dia. Bisa kalah di kandang sama PSM Makassar yang lagi terseok-seok sekarang ya. Tapi PSM Pak, bener kan? iya benar. Cuma Kenapa sih? Gue nyari yang nggak ada ini. Yang gak ada apanya, gak ada rotinya. Cuma nyari topping doang. Dewa itu kemarin juga dibantai sama Borneo kan 4-0. Iya betul. Borneo, Iya, betul. lagi on fire. Borneo. Kan peralatannya emang gila sih tuh, main. Di mana? Bukan. Kalau kata orang gini, gila. Gila tanda kutip. Gila semua tuh. Dimandiin warga semua. Jadi beda. Kemarin golnya padahal tendangannya nggak keras kok. Yang mana si Peralta? Iya, Peralta tendangan nggak keras, cuma kemelut depan gawang, pinter deh nyari posisi yang nggak kelihatan kiper, pojok kanan masuknya. Ini mumpung ada masih berhubungan dengan Liga Indonesia ya. Iya. Persib juga kita ngomongin Persib di ACL 2 jangan dipegang. Kira gak dimakan. Main pegang-pegang aja lu anjing lu. Di ACL 2 comeback setelah 2-0 Betul, di babak pertama. di comeback 3-2. 3-2. Ada Malis ya? 3-2. Ada Malis. Ada Malis. Ada Malis semenjak Setelah kita beritain. Ya, golin mulu ya. Alis tuh. kenapa ya? Tapi nenek Dam. Pemain bola bisa pesen nama sih. boleh deh. Sempet di highlight sama Wanco ya. Pemain bola yang dianterin neneknya. Sempet. Nah akhirnya ngejebol dulu. Nah di episode kemarin Wanco yang ngebahas juga nih. Pemain Chelsea yang depannya Z gitu ya. Akhirnya ketahuan kan. Nah apakah dia bakal bagus? Udah nggak main. Udah Tiba-tiba ngejebolin. Udah jualan parfum Arab. Depannya Z. Ada Malis golin lagi tuh ya. Iya, Adam Alis ngegolin comeback 3-2 melawan Selangor dan membuat si Persib ini di ACL 2 cuman butuh 1 poin lagi untuk otomatis lolos. Iya. Dan kayaknya sih lolos. Harusnya dengan materi pemain ya gampang harusnya. Iya. Ada Tom Hai, ada Eliano. Karena ada hadiahnya gede juga ya. Sekali menang tuh dapat 1, berapa M. Emang ya? Iya. Tahu gitu kita ngikut itu ya. Daripada kemarin. Andi latihan dari Dia bayi. ngomong ya. Kan dia latihan dari bayi. Lu mau langsung masuk di umuran sekarang. Tapi kan kemarin adanya jauh sampai lu nggak ngomong di jam segini masih sempet gak nih? Udah bisa. Udah bisa. Kayak main di belakang rumah ya. Sekarang juga tanding ya. Oke, ini si Wewe ini salah. Kenapa? Ya. Masa kita capek bolak-balik? Masa udah dari Liga Eropa ke Indonesia, balik lagi ke Eropa lagi? Ini nandain Nggak, kalau tapi nggak biar apa-apa. Indonesianya kebahas dan ketonton. Betul. Harusnya kan tadi Piala Dunia U17 Soalnya Indonesia. ini ada yang lebih seru. Ya, Soalnya ada yang sama-sama 3-0.
Dia, jujur gue janjian sama dia, gue. Tadi dia ngomong, coy ntar sama-sama 3-0 ya. Tapi bedanya gue menang. Menang. Dia Chelsea menang. tuh kan ada lagi kan. Gue udah tahu. Garnacho. Ini panas banget ini. Asli panas banget ini. Demi Allah. Emang panas banget. Ini panas. Ah, peringkat 3 mah adem deket puncak. Wasis lah. Dibully-bully mulu Garnacho. Iya. Akhirnya kemarin dia gimana? Golin nggak? Nggak, dua asis. Tapi kemarinnya ngegolin juga di UCL. Iya. Jadi itu rentetan dia dalam. Gue juga waktu di MU juga demen sih gue mainnya dia. Iya kan? Tangil-tangilnya. Tangil. Worth it lah ya. Bad boy. Starboy. Oh ini Starboy dia. Kalau bad boy lebih ke siapa ya bad boy ya? Lamine Yamal ya? Starboy juga. Oh bad boy yang pemain itu. Gofar lah bad boy. Goblok. Goblok. Udah yuk. Langsung nggak mood. Kan gue ngebahas Chelsea. Iya kan kita nggak pernah bahas di Liverpool. Tapi kan Wolves itu kan walaupun memang Wolves itu di dasar klasemen ya. Iya. Betul. Jadi belum pernah menang. Emang gol Chelsea siapa sih yang nyetak? Yang nyetak? Ya. Meli Guslo. Bukan. Iya, Malo Gusto. Umpannya Garnacho. Oke. Terus Estevao asis. Tapi kena pemain lawan lo jadi nggak dihitung asis. Joao Pedro boleh. Joao Pedro. Nah, yang epicnya adalah Garnacho bikin asis yang kedua. Untuk si Pedro Neto. Ini mantan klubnya Pedro Neto nih. Dia nggak mau selebrasi. Diajak selebrasi sama Garnacho. Mau juga. Yang duduk-duduk gitu tuh. Yeah. Garnacho duduk di papan iklan nutupin sidekick ya di situ ya. Oh ada juga di sana. Ada juga Itu di London. Target kita nextnya di situ tuh. Ya. Minimal Chelsea lah ya. Minimal di kandang Chelsea lah. Iya. Di Anfield bisa kali. Lagi nggak ada yang nonton. Cuma. Tapi kan lu Garuda sempet. Iya. Sempet kan? Nonton. Iya. John siapa? Kenal deket banget. Lagi kenapa dijual tuh Luis Diaz? Lu sih. Kan lu kenal deket sama John. Keren Chelsea gua. Bel Cobra bagus gitu juga. Luis Diaz. Bel Cobra. Bel Cobra. Ada kejutan-kejutan lain, Sunderland berada di peringkat kedua ya kalau nggak salah ya? Enggak, sekarang udah di bawah Chelsea, keempat. Keduanya City ya? Dua City, betul. Sunderland menahan imbang Arsenal 2-2 di Stadium of Light. Stadium of Light, ya. Itu Sunderland. Emang pertamanya siapa Inggris? Pertamanya? Nah, Iya Arsenal ya. Tapi bedanya tinggal dikit. Dengan hasil seri ini jadi selisihnya cuma 4. Oh sama City ya? Iya. Sama City 4 ya, sama Chelsea 6. Gol Sunderland dicetak sebenarnya Arsenal tuh udah hampir menang, hampir lagi-lagi meraih 3 poin tapi gol menit-menit akhir dari Brobbey. Itu dia tuh. Si Balak itu kan posisinya back ya. Dia bisa ngejebolin loh maju-maju ke depan. Dia juga akademi Arsenal deh kalau nggak salah deh. Balak. Akademi ya? Dangdut ya kalau nggak salah dia ya? Nah itu dia tuh. Nah gue udah feeling nih dengan permainan kayak ini, Arteta juga mukanya panik banget. Babak kedua bener ya comeback. Toshat sama si Saka. Gol itu. Lu nonton tuh? Nonton gua. Rame emang? Rame lah kalau sepi nggak bakal jadi tuh pertandingan. Nanti sepi nih. Nggak maksudnya pertandingannya seru. Emang seru banget. Kan itu kan main tuh kalau salah 1:30. 1:30? Gua nggak bisa. Karena lu nggak bisa? Gak bisa nonton gua. Oh iya. Karena paginya gua nganterin anak gua bola. Oh iya. Nah itu segimana intensnya si Sunderland itu tuh. Jadi Sunderland itu kan emang permainannya low block kan. Tapi ini main di kandang, akhirnya dia ada inisiatif nyerang duluan. Bikinlah gol. Nah Arsenal, biasalah mental comeback masih ada. Cuman di ending-ending, padahal dia masukin udah si Mosquera ya, backnya. Iya. Buat bertahan. Iya. Nah itu dia tuh, tapi tetep aja bisa kecolongan. Backnya yang nge-backupnya si Gabriel lagi. Gabriel. Si Raya tapi save-nya banyak banget. Raya. Banyak banget, sampai dia sempat cedera tuh tangannya tuh. Cuman Masa sih? cedera dia, Raya. Salah jatuh. Enggak, karena dia emang double save. Double save. Gitu. Tapi Sunderland oke menurut gua. Antisipasinya bukan sekedar pertandingan dan taktik juga, tapi ada teknis di luar lapangan. Arsenal yang jago lemparan ke dalam, papan iklan dimajuin.
biar bisa ngeliat sidekick lebih jelas. Iya. Dimajuin, jadi tuh agak Sampai katanya terganggu. di depan garis out. Nggak itu ya. boleh dong, jadi sempit lapangannya. Akhirnya kalau emang mau lempar jauh, pemain Arsenal si Declan Rice mau ngomong lempar dari lobby ya katanya. Jadi susah. Iya, Jadi, iya. tapi si Sunderland juga punya kekuatan lemparan ke dalam juga. Iya. Kita sama-sama kuat dalam hal itu, tapi alangkah baiknya antisipasi. Pemain jangkungnya kekuatan dimajuin, dideketin sama yang lempar ya? Apanya? Itu Papan iklan. papan iklan. Bukan pemain jangkung. Lu denger gak sih anjing? Enggak. Lu denger gak sih anjing? Enggak. Pemain jangkung. Kata dia. Enggak maksudnya gimana sih? Nih gini nih. Ya nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas tadi. Ini Nanti dibahas. Tottenham sama Manchester United. Ini seru banget. Oh, seru banget. Ini pembuka IPL langsung disuguhin 4 gol. Oh, iya. Walaupun di awal-awal ini di kandang ayam kan? Iya. Iya. Apa? Iya kandang ayam bener. Oh iya benar dia ayam. Tottenham. Tapi malah dominasi si MU. Lebih efektif, lebih efisien. Terciptalah gol Mbeumo karena kesalahan dari si Sar. Harusnya ngebuang malah kasih ke Van de Ven. Iya. Van de Ven panik. Akhirnya terciptalah gol dari si Mbeumo. 1-0 gitu. Makin berisik dia tuh. Naik ke peringkat 2 dia tuh, ya kan? Fansnya sempet screenshot dia tuh. Ya kan? Peringkat 2. Bertahan 52 menit. Terciptalah, masuklah si Odegaard tuh pemain Liverpool. Tottenham, saya back kiri. Suatu sama, karena dia asis ke Matistel. Matistel ya, itu cakep banget golnya. Itu Matistel, mantan pemain Munchen, bikin gol, yang dikawal mantan pemain Munchen juga, Matis De Ligt. Iya. Nah, abis itu si Richarlison, pas Richarlison ngegolin, dia buka baju. Selebrasi. Berlebihan. Menurut gue itu berlebihan sih. Tapi emang wajar sih, maksudnya lawan MU, terus hampir dan di menit akhir ya. Tapi gue feeling, ya ini kejadian kayak waktu zaman lawan Liverpool. Emang Diego Jota. Sama dia juga comeback gitu, coy. Terus dia golin. Oh gitu. Wah, sampai gaya ayam-ayam gitu joget. Terus akhirnya kebobolan lagi dan bener kebobolan di menit akhir sama Matis De Ligt. Itu bagus banget menurut gua. Sundulannya juga kencang banget itu kayaknya. Kencang banget. Enggak ke tepi sama Vicario tapi udah masuk dalam. Tapi ya gitu. Sama. Akhirnya MU nggak jadi peringkat 2 ya. Tadinya di atas angin. Tiba-tiba ya di atas ain. Jadi turun. Sesko cedera ya. Itu sebelum main berarti ya? Iya, Karena udah habis. Sesko cedera, kayaknya bakal absen cukup lama. Dia mau ke Haji Gopli di Ciledug tuh. Mau disengkak katanya. Soalnya kenapa nggak ke Haji Naim? Penuh. Haji Gopli akhirnya. Banyak yang minta foto takutnya. Abel. Abel mana? Yang patah kaki, yang diketok perut. Tapi bagus. Kan sembuh. Nah, lu cobanya, jangan diketawain. Nggak mau. Masa coba gue cedera dulu dong, nggak mau. Oh jangan. Entar, kalau. Nggak mau. Kalau. Masa gue plan kayak gitu-gitu. Masa ada patah kaki yang diketok perut? Nah, nih, nggak percaya. Gue udah pernah. Di mana itu, daerah mana? Manggarai. Lu coy? Iya. Patah kaki lu? Tapi yang diketok perut. Tek gitu doang, pakai jari doang. Tapi sembuh? Balik lagi si patahnya. Tulang kan, kalau patah ini kan tulangnya geser nih, gitu. patah nih. Enggak, kalau dia tetap ada gips juga, tapi pengobatannya begitu. Ya itu mah nyambungnya lagi di gips. Ini mah lu pengen megang perut lu lagi. Iya. Ini harus gue Google nih. Haji Abel. Bener kan? Tuh, dan dia tahu. Oh, itu beneran. Oh beneran? Jatuh kali lu, jatuhnya gini, jadi kakinya naik ke atas, diketok lah dari perut. Gitu kali coy. Jangan lo aneh-anehin, tuh. Ali patah tulang. Haji Abel, di depan rumah ada kandang ayam. Rumah 24 jam gak pernah ditutup. Emang gak ada pintu? Ada. Pagarnya gini aja deh. Oh klaster gak ada pagar? Iya. Tapi perutnya digituin coy. Ini diketok-ketok doang sama dia. Pokoknya gak di bagian yang sakitnya dah. Oh. Diketok-ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang buka, waalaikumsalam. Nah, ngomongin long throw. Iya. Hah? Enggak, tak dulu. Kita ngomongin Manchester City dulu. Iya. Enggak ngomongin Liverpool. Enggak ngomong City. Tapi City keren banget ya. Iya. Gue ngeliat golnya Haaland tuh, main dia golnya. Tapi saya. Iya, kan dapat penalti dulu. Tapi menurut gue itu emang ya soft lah, itu nggak terlalu keras banget. Gitu, tapi tetapnya dihukumnya penalti sama ofisial.
Tapi ya gimana nggak gol. Karena kan Haaland nggak demen bola haram. Nah nggak gol itu. Ini kemana nih lari? Gue nggak nemu lagi. Gol itu. Karena emang nggak harusnya nggak penalti ya. Kayak gitu Harusnya enggak. Harusnya enggak ya. Ya kan. Kan kita bahas City. Udah nggak apa-apa lah gue bahas nih Liverpool. Liverpool balik lagi menurut gue kembali ke setelan season ini. Tolol. Tapi di match semalam kenapa bisa 3-0? Tolol. Tapi yang gue bingung yang golnya itu sih siapa ya? Nah, itu aneh menurut juga gua sih. Yang ini, mana? Nih, Samain dulu. Oh, Van Dijk. Oke. Menurut gua nih, banyak yang DM gua, ya udah deh nggak apa-apa disahin kalau itu gol juga masih 3-1. Oh, nggak gitu hitungannya. Kalau itu satu sama, itu berubah tuh pasti. Beda lagi ceritanya tuh. Karena itu corner pertamanya Liverpool langsung gol. Dan itu juga gue yakin itu gol. Dan nah ini gue nggak apa-apa kalau itu dibilang offside, tapi lu konsisten. Emang ada offset dari corner? Nggak ada lah. Nggak ada, tetap ada. Cuman masalahnya Nggak ada kok. Jadi waktu beberapa season lalu ada pertandingan Wolves lawan Manchester City. Wolves lawan Manchester City itu Bernardo Silva ada di depan kipernya. Bernardo Silva nunduk, posisinya dia offside. Sama kayak Robertson itu nggak di depan kiper, di samping, nggak ngalangin. Nah, si Bernardo Silva, tapi itu disahkan sama ini. Jadi kayaknya ini duit Arab. Dan emang gak ada offset, kok tendangan pojok mah gak ada offset. Bukan itunya, jadi kan tendangan pojok. Kan disundul. Nah, pas itu offset. Itu offside si Robertsonnya dianggapnya. Kanan menghalangi. Bener Gok. Dia persis di depan kipernya Liverpool. City. Enggak. Kalau nonton cuplikannya, ini si Donnarumma nih. Nah, dia di sini nih. Bolanya emang ke sini, ke arah si Robo. Nah, dia nunduk cus gitu. Sebenarnya tidak menghalangi pergerakannya dan pandangannya kiper. Tapi arah bola. Ya arah bola memang lah. Pertanyaannya waktu lawan Wolves itu disahkan. Nah ini kejadian Chelsea lawan Sunderland juga. Gol kedua Sunderland juga kayak gitu teknisnya. Nah, nggak dia narik baju City, back City. Kagak. Itu. Lu nonton yang tahun berapa ini? Enggak kemarin. Dia kan dempet tuh. Enggak dempet. Dempet. Kagak. Enggak. Tahun berapa itu? Lu nonton highlight itu kali PS itu. Yang orang mainin ya. Coba ya kita lihat lagi ya. Nah, jadi itu yang jadi pertanyaan. Satu itu. Jadi ada beberapa pandit di Inggris juga mempertanyakan itu. Karena inkonsisten pas gue Inkonsisten. Nah, balik lagi kan ini gue tahu nih ya namanya juga yang kalah kan menjelaskan. Menjelaskan Ya yang kan? menang merayakan. Betul. Nah, si fans Liverpool ini ngecek wasit VAR-nya siapa? Fans siapa? Ternyata Michael Oliver. Oh, Oliver. Michael Oliver asal dari Manchester. wah. Ini ada permainan. Ada game. Ada game. Game in the game nih. Ada permainan di dalam permainan. Nah, lu kalau misalnya ini kan lu lihat highlight. Dempet makanya dia narik. Enggak, lu lihat dempet. lu lihat. Ini dempet dilihat nih tuh. Iya. Tuh, Enggak, tapi tuh. nggak narik. Lu Tapi emang posisi- lihat replaynya. Secara posisi emang offside, tapi nggak tahu tuh Tapi teknisnya. enggak. Dia ngindar. Iya, Karena dia makanya. penjelasannya adalah mengganggu pandangan si kiper. Kiper. Tapi dia di Padahal nggak samping. dempet. Tapi kejadian sama kayak gol Sunderland gue bilang itu. Ada satu pemain Sunderland yang belum ngalangin si Sanchez tapi tetap disahin. Tapi jujur kemarin Szoboszlai, McAllister, si Gravenberch juga mainnya busuk banget. Jelek aja menurut gua. Jadinya akhirnya Salah gimana salah? Salah juga ya. Salah udah kehilangan magisnya menurut gua karena beberapa dulu tuh kayak ada peluang bisa gol bisa assist. Salah tuh. Kemarin ada beberapa peluang yang udah satu lawan kiper tetap nggak gol juga. Jadi justru yang susah-susah juga biasanya salah tuh golin tapi season ini tuh dan gue gak tahu ya ini fans Liverpool setuju atau enggak sama gue. Ini membuktikan kayak Arne Slot itu nggak punya backup plan yang bagus. Backup line-nya. Jadi babak pertama lu udah kalah 2-0, dia tuh nggak punya secara strategi yang oke, gue ganti deh. Atau gue berani ganti deh. Misalnya di menit ke 60 atau 50 something, dia masukin Isak kek, mau ganti formasinya kek, ganti strateginya. Ini masukinnya bener-bener kayak ya Robo diganti sama Kerkes, si siapa namanya? Ekitike diganti sama Gakpo, jadi kayak sama-sama aja. Tapi Isak emang masih cedera ya?
Tapi Gakpo kan peluang tuh ya, terakhir ya. Oh, di bench ya. Gakpo Iya, ada peluang beberapa peluang sebenarnya, tapi ya udah. Tapi kalau gue bilang kalau dari gue ya, Salah itu kenapa nggak minim kontribusi tahun ini karena kehilangannya si TAI itu salah satunya. Satunya mungkin itu juga. Iya, karena backupnya itu Trent Alexander-Arnold backupnya nggak sebagus TAA dalam bangun serangan kan. Tapi si ini membuktikan Doku lebih bagus daripada Vinicius Junior. Karena lawan Madrid, Bradley itu berhasil menghentikan Vinicius Junior. Iya. Kemarin sama Doku, anjoy, susah banget. Dokunya licin banget itu. Parah sih Doku. Itu statistiknya setara sama Eden Hazard pas lawan West Ham itu. Jadi emang Lewatinnya. ternyata emang kan si Conor Bradley ini bukan dari keluarga berada. Jadi dia nggak biasa megang Doku. Megang uang. Wah. Megang uang. Garada Edok. Harusnya dia main ke Padang ya, biar bisa megang titi ya. Bukan keluarga berada. Jadi ya gua akuin kemarin kalah itu juga jadi kemenangan apa ya? Buat Pep itu kemenangan yang bersejarah karena kemarin itu Dia nggak pernah menang. bukan Jadi pertandingan ke-1000-nya Pep. Jadi musuhnya, jadi pelatih. Oh. Tapi gue tuh nikmatin Liverpool lawan City itu pas hasilnya 2-2, eranya Klopp sama Pep. Yang seru tuh. Tahu kan yang Bernardo Silva yang ngegocek dari tengah sampai depan tapi nggak gol kan? Itu seru, wah, makanya- gila. Sampai Pep sama Klopp pun sampai Tos-tosan gitu. Gil sampai keren nih. Keren nih, ini bener-bener Nggak ada yang Game baru bertahan. gitu ya. Iya, ini bener-bener Saling nyerang, kenceng. dar. Heavy metal banget ya Klopp itu ya. Betul. Wah gila. Nah ya udahlah. Pokoknya era-era Liverpool udah habis setelah kehilangan Firmansah ya. Firmino, Mane, Salah. Firmansah. bener. Firmansah. Pokoknya gue gak tahu ya, gue pengen nyalahin Slot tapi gitu-gitu dia juga ngasih juara kemarin. Ya, karena emang masih formulanya si Klopp. Iya, Tapi gua- kalau dibalik lagi Klopp dengan pemain itu terakhirnya kenapa bapuk? Nggak dapat apa-apa kan? Iya Klopp sih. terakhir kan. Itu kalau gue lihat ya Slot belum tahun ini bener-bener lu beneran ngelatih lu. Puyeng. Iya. Lo on, sebel gue. Kabar. Tapi ini kita bahas long throw tadi. Oh iya. Nah. Ini strategi yang dikritik sama Bung Toel ketika Sinteyong, iya kan? Mengandalkan long throw-nya Pratama Arhan. Iya, ternyata ya apa ya? FYP lagi lah, tren lagi di sepak bola Eropa. Apalagi di Liga Inggris, Liga semuanya Inggris. pakai long throw. Karena kan Gara-gara Arhan. Hah? Gue nggak tahu sih kalau gara-gara Arhan. Kayaknya misalnya pelatihnya Brentford siapa itu sekarang ya? Brentford siapa ya? Luigi siapa? Kan sebelumnya Thomas Frank pindah ke Liverpool. Kenapa dipindah Luigi? Kalau sebelumnya Mario gantinya Luigi nggak apa-apa. Mario-nya udah mati. Semua tim Inggris sekarang udah punya andalan untuk long throw-nya. Oh, iya. Arsenal, Declan Rice, Declan Rice. ya kan? Si Manchester United tuh Diogo Dalot. Oh bukan, Durgu. MU. Dalot. Bukan Durgu. Oh karena Dalot cadangan dulu ya. Dalot. Datang dari bench ya. Si Durgu bukan inti mulu. Oh Durgu dari... long throw. Nah, long throw itu benar kata tadi Ranggi dari Sunderland tuh katanya jadi majuin kan kalau long throw kayak Pratama Arhan kan Jauh banget. ancamannya yang jauh tuh. Jauh. Ya kan? Kalau pemain-pemain yang Liverpool kalah lawan Brentford itu kan dia cuman nggak kayak Pratama Arhan 2 lari. step doang. Cuma cerut, tapi emang kenceng gitu si pemain back kiri. Mukiele. Iya itu loh. Ukil. Itu nah sama si Sunderland si e-boardnya dimajuin supaya Nggak ada jarak. supaya rapat banget sama si garis. Tapi kan biasanya ada celah-celah ya. Nah makanya kalau Arhan itu ngandel ini misalkan ini papan nih. Ini aja nih papan nih ya. Ini papan. Nggak ada kan ya? Ini papannya, ini lapangan nih. Nah jadi ini ngelemparnya dari sini deket kan. Dari sini ke gitu. Nah kalau Arhan nih jalan dulu nih dari sini tek 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 sampai ke gawang muter. Nah, jadi Mardi Lesari. Anjing tua. Sprinter 100 meter waktu SD gua tuh. Anak sekarang nggak ada yang tahu tuh Mardi Lestari sama Kenapa nggak Purnomo. Usain Bolt gitu? Mardi Lestari sama Purnomo tuh sprinter Indonesia. Kenapa nggak Usain Bolt gitu ya? Ya Allah. Ya. Tapi ini sempat dibahas juga sama panit-panit di Liga Inggris karena kayak Roy Keane, Ian Wright, Gary Neville tuh ngebahas ini. Zaman dulu tuh ada namanya Rory Delap. Itu bapaknya Liam Delap, Betul. pemain Chelsea. Ya. Rory Delap ini main di Stoke City itu jagoannya long ball. Arsenal kena 2 gol kayak gitu. Karena katanya long ball itu Long throw. long throw itu lebih sulit diantisipasi daripada corner dan lain. Iya. Kenapa ya? Padahal kan sebenarnya
Pasti kali gue, lemparannya kan pasti gitu ya. Arahnya pasti gitu. Kalau nendang? Kadang kalau nendang kan suka liar, masih liar bolanya. Ya kan, kadang suka kepleset, apa gitu. Justru bukan kebalik ya? Ini juga bisa kepleset. Lu misalkan punya kertas, Ya, itu tong sampah. Lu lempar sama tendang, akuratan mana? Lempar, Ya benar. gitu. Kalau ditanya lebih akurat minta tolong. Tolong buangin situ dong. Iya, oh iya. Tapi kalau gue bilang kenapa lebih bahaya long throw itu salah satunya adalah long throw itu nggak ada offset. Oh iya kan, nggak ada offset. Semua bola mati kayaknya nggak ada offset ya? Ada, kalau misalnya free kick ada, kalau Free kick corner ada. enggak. Ya. Tapi kan bisa neken banget tuh yang tadinya di tengah, dengan lu long throw tuh bisa ngedeketin sama lagi. Yang berujung kemelut. Kemelut. Emang nggak bakalan langsung gol. Biasanya si badan-badan gede ngejagain back tuh di situ Iya. tuh. Tinggi yang tinggi. Nah, Badan gede kalau bogel ngapain ya? Tinggal depan anda, cuma juga ganggu. Udah gue nahan deh, gue kuat badan gue. Enggak, ini main bola atas. Maradona mah diusir tuh. Aduh, diusir. Dia punya tangan Tuhan. Oh iya juga. Lah, penalti dong. pokoknya di musim ini nih ada 20 tim udah mencoba seenggaknya 3 lemparan jauh musim ini. Ya. Jadi bahkan udah mulai diprotes karena yang ngambil lemparan jauh ini ngabisin waktu cukup lama. Yang dipermasalahin ngulur waktu kan, waktunya. karena nungguin pemainnya ke depan, Ya. terus nyari-nyari anduk buat ngelap-ngelap bola, Betul. itu deh Ya, tuh. ya, ya. Nah, Brentford ini jadi tim paling banyak di Liga Inggris sebanyak 47 kali lemparan jauh. Keduanya Crystal Palace 38 kali. Crystal Palace terus ada Sunderland, Bournemouth, Spurs. Sebenarnya lemparan jauh ini sering jadi senjata tim-tim mediocre dan papan bawah ya. Iya. Karena caranya mereka ya itulah. Jadi merusak keindahan sepak bola. Iya. Iya, karena dulu nih sebelumnya si Liam Delap ini mewarisi kekuatan bapaknya, Rory Delap, lemparan. Cuman sama siapa pihak City-nya dulu kan dia kan akademi City kan, atau bapaknya sendiri disuruh, janganlah lu kayak lu punya skill yang lain gitu. Ternyata nih sempat dilarang. dilarang, kayak dia tuh punya kekuatan tapi nggak boleh dikeluarin. Gitu. Samson. Kenapa head to head ke situ? Samson ngelempar jauh kali ya? Iya. Selama dia nggak dicukur. Samson Betawi. Keteknya. Yang pertama itu yang Brentford tuh Kayode. Yang paling banyak, paling jauh jaraknya lakuin long throw itu Diogo Dalot. Dalot berapa sih? 38. 3863 meter. Gile. Jauh itu. Di bawahnya si Michael Kayode yang Brentford itu. Sebenarnya kalau jauh-jauhan pasti kiper lebih jauh ya. Cuma nggak boleh. Satu tangan. Iya, nggak boleh. Lucas Bergvall, Spurs tuh. juga jauh. Leeds ada Ethan Ampadu dan Nico O'Reilly. Tuh Ampadu pemain Chelsea dulu tuh. Iya. Ampadu. Iya, Nico, gitu. Yo apa? Liverpool menang lawan Madrid 1-0. Setelah itu dikalahkan City. Ya 3-0. Dibayar tuntas. Tapi itu prediksi kita benar semua. Bener semua. Munchen menang PSG. Iya benar. Jadi orang udah mulai ngelihat kalau kita tuh memang bener. Gurita. Tembok sih Gurita. Oke. Sekarang segmen terakhir biasa ada video-video lucu. Ya. Kayaknya. Video asal receh, yeah. Masuk nih video kita kemarin nih, video lucu. Set. Cewek nih. Oh cewek. Wah kalau cewek mah banyak yang lucu pasti. Lah. Iya. Masuk. Ini bolanya kayak dipasang magnet di bawah lapangan tuh. Ada orang yang jalanin. Sakales dong. Nih. Beng. Tarkam sono ya? Enggak, Iya, kayak. kayaknya. Kalau dari Cemara sih Cemara Prancis nih. Lah. Hah? Wah, itu mah udah pasti aja. Angka tuh. Apaan begitu? Gila banget. Kan? Telak dibuang ke kiri. Angka itu. Angka. Ini mana? Madrid. Set. Iya. Wah. Wah. Itu apa sih itu kalau itu apa? Kau tahu kan? Yang tadi sangka ya. Yang tadi.
Dari Itu kayak jelas angka. yang beraduk backnya kayak inget nggak? Waktu siapa? UCL kakak Oh, lawan MU. Henze. Hengzel Sama Epra. Evra ya? Epra. Gila ya lu pada inget ya? Nah, Pada inget ya? makanya minum ginkgo biloba. Makanya makan ciki jeki. Ciki jeki masuk dong. Gak usah. Berapa tuh? Berapa tuh? Kira-kira. Nggak, gue tanya ke lu ini berapa harganya? Nggak tahu ini kado dari bini gua beneran. Gua nggak tahu. Kado? Disengin gue, dikadoin ginian. Katanya ada hadiahnya. Lu ulang tahun, Ki? Iya. Hari ini? Iya dari pagi. Mana sore? Ulang tahun ya. Apa? Ulang tahunnya. 3-0.